Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Andika, NPM 2208260231, kelas C. Saya membuat video ini dengan maksud ialah mengumpulkan tugas video remediasi blog, yaitu blog research, yang mana judul dari eh, nya ialah probability sampling versus non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan kata lain, cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Nah, jadi ada beberapa cara pengambilan probability sampling dan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling ini sendiri, cara pengambilannya, sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogram atau jarak tertentu antar sampel yang terpilih. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel dalam yang keberapa. Sampel random berstrata atau stratified random sampling. Metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen atau disebut strata. Dan dari tiap strata tersebut diambil sampel secara acak. Pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata, tetapi sebagian ada yang kurang berproporsional. Pembagiannya dilakukan sampling ini apabila anggota populasi homogen atau tidak sejenis. Sampel random berkelompok atau cluster sampling. Pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling ini di mana sampling unitnya terdiri dari satu kelompok atau klaster. Tiap item individu di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Yang kelima adalah sampel random bertingkat atau multi-stage sampling. Metode pengambilan sampel yang berproses pengambilan sampelnya dilakukan dalam dua tahap atau two-stage sampling atau lebih. Proses pengambilan sampel dilakukan bertingkat, baik bertingkat dua maupun lebih. Yang selanjutnya adalah non-probability sampling. Nah, definisi dari non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Nah, jadi ada beberapa dari non-probability sampling tersebut, terbagi menjadi 5, sama seperti probability sampling. Nah, yang pertama adalah propositive sampling atau bisa disebut sampel pertimbangan. Propositive sampling merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Teknik ini digunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian atau di bidangnya atau expert yang sedang diteliti. Yang selanjutnya adalah accidental sampling atau sampel tanpa sengaja. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya, siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai karakteristiknya, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau responden. Yang ketiga adalah quota sampling atau sampel kuota. Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja. Hanya di sini besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu. Yang keempat adalah saturation sampling atau sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, ini syaratnya populasi tidak banyak atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan sangat kecil. Yang kelima adalah snowball sampling. Sampel diambil secara berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil semakin menjadi besar. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi, hanya tahu satu atau dua orang. Berdasarkan penelitian, biasanya dijadikan sebagai sampel. Nah, referensi saya ada tiga. Yang pertama ada dari TDC, yang kedua ada dari Flora F, dan yang ketiga adalah dari Bremen A.
Nah, sekian dari presentasi video saya. Eh, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.